Gitu. Nah,
Udah virus. Kita masih ini kan? Coba jam 1 kan? Kalau di schedule setengah, saya kan nggak dikasih schedule, setengah 1 tuh. Tes. Kontak center JEC dan nikmati kemudahannya. Email JEC, jec.cloud@jec.co.id. Kontak center JEC, tapi tidak bisa kemana-mana. 04 12 untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 0878 kini lewat teknologi JEC Cloud. Anda bisa konsultasi aman dan nyaman untuk Anda di tengah pandemi COVID-19 serta JEC terpercaya. Dengan mudah dan sangat aman tanpa ada keluhan mata, tapi tidak bisa kemana-mana. Jangan tunda konsultasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kini, lewat teleoftalmologi JEC Cloud, Anda bisa konsultasi kesehatan mata secara online dengan dokter-dokter spesialis mata JEC terpercaya. Dengan mudah, sangat aman, tanpa meninggalkan rumah. Selain itu, layanan JEC Cloud juga menyediakan fasilitas obat hingga rumah dengan kurir online. JEC dan nikmati kemudahannya. Email JEC, jec.cloud@jec.id. Kontak center JEC 08782929. Ada keluhan mata, tapi tidak bisa kemana-mana. Jangan tunda konsultasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kini, lewat teleoftalmologi JEC Cloud, Anda bisa konsultasi kesehatan mata secara online dengan dokter-dokter spesialis mata JEC terpercaya. Dengan mudah dan sangat aman tanpa meninggalkan rumah. Selain itu, layanan JEC Cloud juga menyediakan fasilitas antar obat hingga rumah dengan kurir online. Hubungi kontak center JEC dan nikmati kemudahannya. Email JEC, jec.cloud@jec.co.id. Kontak center JEC 0804 122 1000.
WhatsApp JSC 087829221000. JSC Cloud, solusi aman dan nyaman untuk Anda di tengah pandemi COVID-19. Udah. Nggak kedengeran kan ini harusnya. Terus. Ya, kasih ya Mas. Taruh sini aja lah. Thank you.
Ada keluhan mata, tapi tidak bisa kemana-mana? Jangan tunda konsultasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kini, lewat teleoftalmologi JSE Cloud, Anda bisa konsultasi kesehatan mata secara online dengan dokter-dokter spesialis mata JSE terpercaya. Dengan mudah dan sangat aman tanpa meninggalkan rumah. Selain itu, layanan JSE Cloud juga menyediakan fasilitas antar obat hingga rumah dengan kurir online. Hubungi kontak center JSE dan nikmati kemudahannya. Email JSE, jse.cloud@jse.co.id, kontak center JSE 0804 122 1000, WhatsApp JSE 0878 2922 1000. JSE Cloud, solusi aman dan nyaman untuk Anda di tengah pandemi COVID-19.
jesc.cloud@jesc.co.id, kontak center JEC 0804 122 1000, WhatsApp JEC 0878 2922 1000. JEC at Cloud, solusi aman dan nyaman untuk Anda di tengah pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Selamat siang saya ucapkan kepada para rekan-rekan dokter yang sudah mau ikut berpartisipasi pada acara webinar siang hari ini. Pada awalnya kami membatasi webinar ini hanya untuk 100 peserta, namun karena banyaknya peserta yang terkait dan tertarik untuk mengikutinya dan antusias, maka akhirnya kami membuka kembali pendaftaran dan sampai tadi pagi sudah mencapai 1.000 peserta. Semoga semuanya nanti bisa ikut hadir, sampai saat ini masih 500. Sebelumnya saya ingatkan juga pada teman-teman untuk mute suara masing-masing, dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di chat di kolom Q&A ya. Teman-teman semuanya sudah otomatis terregistrasi, begitu sudah masuk login ke Zoom, jadi tidak perlu absensi di chatting kita. Nah, sebagai pendahuluan, nama saya adalah Dr. Zaira Seka Jamal. Saya adalah Kepala Klinik Utama Mata JEC Cinere, yang mana kami berdiri di akhir tahun 2017. Bidang saya adalah bidang katarak, glaukoma, dan oftalmologi umum. Klinik kami ini sudah beberapa kali mengadakan seminar, baik seminar dokter umum maupun awam. Bahkan pada Februari 2020 ini kami sudah merencanakan seminar dokter umum beserta workshop pelatihan. Namun ya seperti kita ketahui bersama, akibat adanya virus corona, akhirnya acara kami batalkan, dan baru pada kesempatan kali ini kami mengadakan webinarnya. Dasar pemilihan topik webinar pada hari ini adalah adanya peraturan dari BPJS, di mana kasus-kasus mata yang memang bisa ditangani di FKTP, termasuk kasus kacamata, agar bisa langsung ditangani sampai tuntas dan tidak perlu lagi dirujuk. Ya, sehingga itu adalah salah satu topik yang akan kami bawakan hari ini. Begitu juga dengan kasus mata merah dan katarak yang akan dijelaskan oleh dokter-dokter kami di Cinere, kapan harus dirujuk dan kapan bisa ditangani oleh sendiri. Sekilas untuk Cinere, bahwa klinik kami ini berdiri tadi, saya jelaskan berdiri di akhir 2017,
awal tahun ini kami sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Depok dengan nomornya 0138 S010. Dan ini saya jelaskan lagi bahwa berdasarkan Perpres 82 tahun 2018, pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan pelayanan kesehatan non-spesialistik, dan berdasarkan Perkonsil Indonesia nomor 11 tahun 2012, refraksi merupakan salah satu penyakit yang bisa ditangani oleh dokter di FKTP, dan berdasarkan Permenkes 29 tahun 2016, penanganan di FKTP bisa dilakukan oleh dokter umum, dibantu dengan perawat maupun refractionist optician. Ini adalah kewenangan yang mana dilakukan di FKTP dan kapan harus dirujuknya. Nanti mungkin akan dibahas secara lebih detail oleh Dr. Niluh. Sekilas bahwa ini adalah fasilitas kami, ada 3 ruang konsultasi, 1 kamar operasi, awalnya 7 oftalmologis, sekarang kami sudah berkembang menjadi 9 oftalmologis. Layanan-layanan kami adalah layanan kesehatan dokter mata umum, subspesialistik, dokter mata anak, dan lain-lainnya. Subspesialis kami ada 8, menangani kasus-kasus katarak, kornea, medical dan surgical retina, glaukoma, pediatric ophthalmology, neuro-ophthalmology, dry eye, dan terakhir baru masuk Dr. Niluh membawa atau menangani kasus-kasus kontak lens. Dokter-dokter kami, Dr. Vidyapati, Dr. Refrano, saya, Dr. Alia, dan juga Dr. Nina, Dr. Paramastri, Dr. Valencia, Dr. Arini, dan Dr. Niluh. Dr. Valencia dan Dr. Arini dan Dr. Niluh yang akan membawakan webinar pada siang hari ini. Ini alat-alat kami. Saya bisa bilang bahwa untuk klinik mata, kami memiliki alat yang sangat lengkap, terutama di Depok dan di sekitarnya. Penanganan laser kami meliputi laser retina, laser glaukoma, maupun laser katarak. Untuk operasinya, kami menangani kasus-kasus operasi katarak, operasi glaukoma, operasi retina, dan operasi okuloplasti dengan bius lokal. Ini fasilitas kami. Kami percaya tempat kami nyaman dan aman, terutama ya untuk era COVID ini, di mana kami melakukan pemeriksaan ekstra untuk pasien-pasien kami yang datang, screening kesehatan, pemeriksaan termometer, penggunaan APD yang lengkap, sehingga kami yakin kami masih bisa memberikan pelayanan terbaik buat pasien-pasien kita walaupun di era COVID ini. Ini adalah ruang operasi kami dan ruang recovery room-nya. Oke, mungkin itu sekilas perkenalan saya dan sambutan saya untuk membuka acara hari ini. Selanjutnya saya serahkan ke Dr. Niluh. Oh ya, sebelum kita lanjut ke Dr. Niluh, mungkin kita ada polling dulu sebentar. Ya, jadi mengingat bahwa kita berdasarkan Perpres tadi bahwa kita di FKTP harus bisa menangani kasus-kasus refraksi, mungkin dokter-dokter sekalian bisa membantu kami mengisi polling ini. Apakah dokter memiliki fasilitas atau alat pemeriksaan refraksi subjektif di tempat praktek dokter masing-masing? Ya, jadi mungkin dokter isi dulu, nanti kita akan lihat seberapa banyak sih yang memiliki alatnya, seberapa banyak yang tidak punya, dan mungkin nanti bisa ditanyakan kalau nggak punya, apa sih alternatifnya yang bisa dilakukan di FKTP. Oke, kalau saya lihat di sini, masih sekitar 62% tidak memiliki fasilitas atau alat pemeriksaan refraksi di tempatnya masing-masing. Jadi 60% itu saat ini sekitar 208 peserta yang tidak memiliki, sementara ada 38% atau 122 peserta yang memiliki alat di tempatnya. Oke, baik. Jadi sekarang mari kita lanjut untuk topik pertama, yaitu pemeriksaan refraksi subjektif. Dr. Niluh adalah dokter JSC yang berpraktek di JSC Cinere, nantinya akan berpraktek juga di JSC Bekasi dan Cibubur. Beliau memegang atau memiliki subspesialisasi di kontak lens, dry eye, katarak, dan oftalmologi umum. Kepada Dr. Niluh saya serahkan. Silakan. Ya, terima kasih Dr. Zeras atas introduction-nya. Terima kasih juga untuk dokter-dokter semua yang telah berkenan untuk mengikuti webinar kali ini. Oke, sebentar. Saya akan... Ya.
Oke, ya saya akan membawakan topik mengenai pemeriksaan refraksi subjektif. Tadi di awal sudah kita lakukan polling ya mengenai berapa banyak dari rekan-rekan dokter sekalian yang memang sudah memiliki alat-alat refraksi subjektif. Ternyata memang belum semua memiliki alat-alat tersebut ya, tapi ini memang hanya untuk perkenalan aja supaya nanti saat memang sudah harus bisa menyelesaikan sendiri, itu kira-kira apa yang bisa dilakukan, dan kalau memang sudah ada alatnya, seperti apa penggunaannya. Kita belajar sama-sama di sini. Oke, refraksi subjektif. Sesuai dengan namanya, pemeriksaan refraksi secara subjektif ini kita akan menggunakan lensa sferis dan juga silindris untuk mencapai tajam penglihatan terbaik tanpa akomodasi. Mengapa dikatakan subjektif? Karena kita mengandalkan respon pasien untuk menentukan koreksi refraksi. Nah, tentu dengan mengandalkan respon pasien ini, bahkan ada beberapa pasien yang tidak dapat kita lakukan pemeriksaan ini, yaitu pasien dengan tuli, bisu, bahasa yang tidak dapat dimengerti, dan retardasi mental. Maaf, sebentar. Oke, nah selanjutnya saya akan mengenalkan mengenai alat-alat refraksi subjektif. Yang pertama ini adalah trial lens. Jadi nanti kita akan pasangkan di tempat pasien, di depan mata pasien, yang nantinya akan kita letakkan lensa apa yang sesuai untuk koreksi subjektif pasien. Kemudian yang kedua ini adalah lensa occluder. Jadi fungsinya untuk menutup salah satu mata yang sedang tidak diperiksa. Kemudian yang ketiga, ini adalah pinhole, mirip dengan occluder, tapi dia memiliki lubang kecil yang fungsinya nanti untuk membedakan apakah masih ada kelainan refraksi atau ada kelainan organik yang lain yang tidak dapat kita koreksi. Kemudian yang keempat, ini adalah trial set. Kalau tadi trial frame, ini adalah trial set yang isinya nanti adalah lensa-lensa yang akan kita gunakan untuk koreksi pemeriksaan subjektif pasien. Nah, ini adalah lensa sferis, jadi ada dua lensa, sferis dan silindris. Lensa sferis itu ada minus dan positif, sesuai dengan nanti di lensanya kita bisa lihat kekuatan dari lensa yang akan kita gunakan. Dan yang terakhir ini adalah lensa silindris, bedanya hanya nanti ada penanda seperti garis kecil yang akan menunjukkan aksis dari silindris yang harus kita koreksi. Nah, langkah pemeriksaan refraksi subjektif yang pertama itu tentu kita harus menentukan lensa sferisnya. Yang kedua kita menentukan aksis dulu, di derajat berapa, baru kita menentukan kekuatan lensa silindernya. Dan yang keempat adalah kita menentukan lensa sferis yang terbaik atau di-refine, kekuatan dari lensa sferisnya. Yang pertama sekarang pemeriksaan sferis. Yang pertama kita lakukan itu menentukan jarak antar pupil, yaitu kita melakukannya dengan cara kita berdiri di depan pasien, kemudian kita lakukan dengan mengarahkan senter ke tengah di antara dua mata pasien. Pasien kita minta untuk melihat jauh, kemudian kita lihat nanti bayangan dari senter yang ada di kornea di antara dua pupil dengan mili, kita ukur berapa mili jarak antara kedua bayangan di depan pupil tersebut. Setelah itu nantinya kita menentukan visus masing-masing mata, dimulai dari mata yang dengan keluhan, mata yang lain ditutup dengan occluder seperti gambar ini. Kita rencananya akan memeriksa mata yang sebelah kanan terlebih dahulu. Jadi mata sebelah kiri kita tutup dengan occluder. Nah, jika visusnya belum mencapai 6/6 saat kita lakukan pemeriksaan, misalnya hanya sampai 6/15, kita hentikan, kita masukkan pinhole. Dari sana, kita minta pasien untuk membaca lagi Snellen chart, apakah visusnya masih bisa maju. Kalau ternyata maju, berarti memang ada kelainan refraksi yang bisa kita koreksi. Lensa apa yang kita tambahkan? Bukan lensa minus yang terlebih dahulu kita tambahkan, tapi lensa sferis positif, positif setengah. Kita masukkan lensa sferis positif setengah. Jika pasien mengatakan baik atau membacanya tambah baik, kita lanjutkan terus dengan lensa sferis positif. Tapi apabila kita masukkan lensa sferis positif ternyata pasien mengeluh kabur atau malah tidak nyaman, kita ganti, kita masukkan dengan lensa sferis negatif.
Kita lanjutkan terus sampai kekuatan lensanya maksimal atau mencapai visus yang terbaik atau 6/6. Kalau visusnya memang tidak maju lagi, tapi masih belum juga sampai 6/6, maka kembali kita masukkan pinhole ke trial lens. Kalau misalnya masih maju, berarti mungkin memang ada koreksi astigmat yang harus kita koreksi. Nah, ini langkah selanjutnya adalah koreksi astigmat dengan menggunakan astigmat dial teknik. Jadi astigmat dial teknik ini nanti ada jeruji-jeruji, dan di setiap jerujinya itu sama persis seperti jam dinding dari 1 sampai 12. Langkah yang pertama itu kita tentukan dulu, yaitu yang tadi tajam penglihatan terbaik dengan menggunakan lensa sferis. Kemudian yang kedua, kita lakukan fogging atau membuat visus pasien menjadi kabur dengan menambahkan lensa sferis positif sampai visusnya itu naik. Jadi menjadi buruk ke 20/50 atau 6/15. Kemudian nanti yang kita tanyakan kepada pasien saat melihat astigmat dial teknik adalah tanyakan kepada mereka garis yang paling hitam dan paling tajam. Contoh misalnya pasien bilang yang paling hitam dan paling tajam di angka 1, dok. Nah, berarti kita letakkan silinder negatif mulai dari -setengah, silinder -setengah, di aksis 30 derajat. Jadi mudahnya kalau 1 itu 30 derajat, 2 60 derajat, 3 90 derajat, dan seterusnya. Setelah kita dapatkan tadi powernya maksimal, semua garis yang ada di astigmat dial clock itu dikatakan oleh pasien sama terangnya, artinya itu berarti kekuatan lensa silindernya sudah maksimal, kita kembalikan lagi ke Snellen chart. Jadi disuruh membaca-baca lagi, membaca huruf-huruf lagi. Dengan kita ambil foggingnya tadi. Kemudian target kita adalah mencapai penglihatan terbaik pasien atau visus terbaik pasien dengan lensa positif terkuat dan lensa negatif terlemah. Nah, caranya ada 2, dengan Duke-Elder test dan duochrome atau red-green test. Yang pertama yaitu Duke-Elder test, yaitu untuk mengetahui apakah masih terdapat komponen akomodasi pada pasien. Caranya kita tambahkan lensa sferis, misalnya tadi di akhir visusnya sudah 6/6 tapi -1. Kemudian kita tambahkan lensa sferis plus 0,25. Pasien bilang, sama aja dok. Nah, kalau pasien bilang sama saja, berarti artinya penambahan kita plus 0,25 itu ditambahkan dengan -1 yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Jadi koreksi akhirnya -0,75. Yang kedua, caranya dengan duochrome test. Jadi pasien nanti akan melihat layar seperti ini, merah dan hijau. Masing-masing mata masih diperiksa terpisah, jadi satu-satu. Pasien akan diminta untuk melihat gambar berwarna merah dan hijau. Nanti yang kita tanyakan adalah pada pasien apakah ada gambar atau tulisan yang lebih terang atau sama terang antara merah dan hijau. Kalau pasien bilang misalnya yang hijau kayaknya tulisannya lebih tajam atau lebih baik, itu artinya kita over minus, jadi pasien kita tambahkan lagi lensa sferis positif. Itu ada kepanjangannya, ramgap, jadi kalau red at minus, kalau green atau hijau yang dibilang lebih terang, kita tambahkan plus. Target kita adalah kedua sisinya sama terang. Nah, ini saya mencoba untuk membuat contoh kasus, supaya mungkin flow dari pemeriksaan refraksi subjektif ini bisa lebih mudah dimengerti ya. Karena memang untuk pemeriksaan ini memang paling baik kita sambil mempraktekkan. Yang pertama ini contoh kasusnya pasien A, yaitu 22 tahun, mengeluh kedua mata buram jika melihat jauh sekitar 1 tahun yang lalu. Kita lakukan pemeriksaan visus biasa, kita dapatkan visus mata kanan pasien 6/15 dan mata kiri kebetulan juga sama 6/15. Nah, pemeriksaan mata kanan. Yang pertama, kita ukur dulu pupillary distance, sudah kita dapatkan, kita pasang trial lens, lalu kita tutup dengan occluder mata yang tidak diperiksa, jadi mata yang sebelah kiri. Kita lanjutkan ke pemeriksaan mata yang kanan. Yang pertama kita lakukan adalah kita beri pinhole. Ini adalah kelainan refraksi atau sebenarnya adalah kelainan organik. Kalau dengan pinhole masih bisa maju, artinya memang ada komponen kelainan refraksi yang masih bisa kita koreksi. Tapi kalau misalnya kita berikan pinhole tapi ternyata tidak maju, kemungkinan besar ini merupakan suatu kelainan organik. Dan sebaiknya memang dirujuk, tidak dilanjutkan lagi ke pemeriksaan selanjutnya. Nah, setelah diberikan pinhole ternyata maju bisa sampai 6/12, kita berikan yang pertama, jangan lupa sferis positif, plus 0,5. Ternyata pada pasien ini tidak maju. Nah,
Kita lanjutkan dengan sferis negatif, ternyata visusnya maju sampai ke 6/9. Dan sampai di situ kita dapatkan sferisnya -1. Oke, sampai di sini kita lakukan lagi pemeriksaan Snellen chart, ternyata pasien sudah tidak bisa melihat lagi ke bawah. Kita berikan lagi pinhole. Kita berikan lagi pinhole, ternyata masih bisa maju. Maju sampai ke 6/8 atau 6/7,5. Berarti mungkin memang ada komponen astigmat. Nah, sebelum kita ke astigmat dial clock, jangan lupa kita lakukan dulu fogging. Kita tambahkan +1 sampai ke 6/15. Ini foggingnya bukan berarti harus +1, sesuai dengan visus pasien. Yang penting targetnya adalah visusnya naik sampai ke 6/15. Nah, ternyata pasien bilang paling terang di angka 1, dok. Berarti aksisnya di 30 derajat. Kita tambahkan -0,5, ternyata masih paling terang di 30 derajat. Kita tambahkan lagi sampai -1, silinder -1, pasien bilang garis semuanya sudah sama terang. Berarti kita sudah mendapatkan aksis dari astigmatnya dan sudah mendapatkan power dari astigmatnya. Nah, kita kembali lagi ke chart. Kita minta pasien untuk membaca lagi Snellen chart, tapi jangan lupa dilepas foggingnya. Nah, dari situ maju ternyata bisa sampai 6/6. Oke, artinya sudah maksimal koreksi kita untuk pasien ini. Tapi jangan lupa kita harus refine spheris. Kita lakukan Duke-Elder test. Kita tambahkan lensa spheris plus 0,25. Kita tanyakan pada pasien apakah sama baik atau lebih baik. Pasien mengatakan lebih baik setelah kita tambahkan plus 0,25. Artinya koreksi lensa spherisnya menjadi yang tadinya -1 menjadi -0,75. Kita lakukan duochrome test, pasien bilang sudah sama terangnya antara merah dan hijau. Nah, kita dapatkan koreksi akhir mata kanan, sferis -0,75, silinder -1 di aksis 30 derajat, visus 6/6. Langkah yang sama kita lakukan untuk mata yang sebelah kiri. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Kembali ke Dr. Zeras, terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Nilo. Pada rekan-rekan dokter, mungkin masih belum begitu terbayang tentang refraksi subjektif ini. Memang refraksi subjektif ini memang butuh praktis ya, butuh praktis. Semakin sering mengerjakan memang akan semakin bisa. Kelemahan dari webinar memang kita tidak bisa langsung mengajarkan secara realnya, tapi kalau memang ada yang bertanya, bisa tanyakan di kolom Q&A, nanti akan kita jawab di akhir acara pada saat sesi tanya jawab. Selanjutnya, topik berikutnya adalah penanggulangan mata merah oleh Dr. Valencia. Dr. Valencia di JEC memegang bidang neurooftalmologi, menangani kasus katarak dan oftalmologi umum juga. Silakan Dr. Valencia. Baik, terima kasih Dr. Zeras. Apakah suara saya terdengar cukup jelas? Terdengar jelas. Oke. Saya izin share screen. Apakah terlihat slide-nya? Sudah. Oke, terima kasih atas perkenalannya Dr. Zeras. Selamat siang para sejawat dokter sekalian. Senang sekali pada kesempatan siang hari ini, saya akan melanjutkan topik mengenai penanggulangan mata merah oleh dokter umum. Nah, pertanyaan pertama adalah kenapa sih mata bisa merah? Jadi mata itu bisa merah karena dua hal. Yang pertama adanya vasodilatasi dari pembuluh darah di area konjungtiva yang biasanya terjadi akibat proses inflamasi yang akut. Nah, kalau kita lihat perdarahan dari konjungtiva itu berasal dari arteri ciliaris anterior yang akan membentuk plexus episkleral yang deep dan yang superficial, lalu akan bergabung dengan arteri konjungtiva posterior membentuk plexus marginal superficialis. Bila ada proses peradangan di area sekitar ini, maka ini akan berakibat pada vasodilatasi dari pembuluh darah sehingga akan menyebabkan mata terlihat merah. Nah, hal yang kedua kenapa mata bisa merah adalah adanya pecah salah satu dari pembuluh darah konjungtiva sehingga darahnya itu tertimbun di area subkonjungtiva atau yang kita sebut juga dengan subconjunctival bleeding. Nah, bila para dokter sekalian menemukan kasus kelainan mata, maka secara mudahnya itu bisa kita bagi menjadi 3, yaitu pertama, apakah pasien datang dengan keluhan mata merah, apakah matanya tenang tapi visusnya turun, atau ada riwayat trauma. Nah, bila pasien mengeluh matanya merah, hal kedua yang harus kita tanyakan adalah apakah penglihatannya itu menjadi buram setelah matanya merah.
apabila mata merah visus normal, artinya tidak buram, kita tanyakan lagi, apakah ada secret atau discharge atau tidak. Ya. Bila tidak ada discharge, ini adalah beberapa kemungkinan diferensial diagnosis yang paling sering ditemukan, seperti pterygium, pineupula, episcleritis, dan perdarahan subkonjungtival. Dan bila ada secret, maka penyebabnya mungkin konjungtivitis atau dry eye. Kemudian bila mata merah dengan disertai visusnya juga menurun, maka diferensial diagnosis yang paling mungkin adalah keratitis, ulkus kornea, glaukoma akut, uveitis, endop, dan panophthalmitis. Nah, bila kasusnya tidak ada mata merah, tapi visusnya turun, kita bagi lagi nih, visusnya turun perlahan atau mendadak. Berikut adalah beberapa diferensial diagnosis yang perlu dipikirkan, dan yang ketiga adalah trauma. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba bawakan mengenai kelainan mata merah visus normal, yang akan lebih saya tekankan, lalu bila kita masih punya cukup waktu, kita akan bahas sedikit tentang mata merah visus turun. Pada kasus mata merah visus turun, sebenarnya ini adalah ranahnya dokter spesialis mata, sehingga bila ditemukan kondisi seperti ini, sebaiknya dokter umum melakukan penata laksanaan awal, lalu merujuk ke dokter mata. Nah, apa aja sih red flag atau danger sign pada mata merah? Pertama tadi ya, kalau kondisi visusnya turun. Ini perlu rujuk ke dokter mata. Lalu bila pasien mengeluh dengan matanya merah ini menjadi nyeri. Nyerinya bukan hanya discomfort, tapi betul-betul pain ya. Karena nyeri itu sendiri bisa tanda dari skleritis, episcleritis, keratitis, ulkus kornea, iridosiklitis, atau glaukoma akut. Ini perlu dirujuk ke dokter mata. Lalu apakah pasien mengalami fotofobi atau sangat sensitif terhadap cahaya? Pada kasus-kasus seperti iritis atau iridosiklitis, maka terjadi spasme dari ciliary muscle, sehingga kalau kita tahu kalau mata pupil di center cahaya harusnya kan pupilnya akan konstriksi, tapi karena ada ciliary muscle block sehingga jadi sulit untuk konstriksi, sehingga pasien mengeluh lebih silau terhadap cahaya. Dan kemudian apakah ada halo? Halo ini tanda dari edema kornea yang biasanya juga ditemukan pada kasus glaukoma akut. Jadi kalau ada fotofobi, ada halo, ini juga sebaiknya dirujuk ke dokter mata. Lalu yang keempat, cek refleks cahaya pada pupil. Bila menurun dibanding mata sebelahnya atau jadi tidak responsif, ini juga perlu dirujuk. Kemudian cek refleks fundus, dokter sekalian bisa menggunakan oftalmoskopi direct. Bila tidak ditemukan ada refleks kemerahan, maka ini juga perlu rujuk ke dokter mata. Kemudian bila pada kasus yang non-infectious, jadi tidak ada discharge, kita menemukan matanya merah, kita mau cek tekanan bola mata itu sangat baik. Dan bila kita temukan dalam pemeriksaan tonometrinya lebih dari 20 mm merkuri, artinya tekanannya tinggi, maka kita perlu rujuk ke dokter mata. Nah, jadi tadi adalah danger sign yang perlu kita tanyakan dan kita periksa pada kondisi mata merah. Nah, ini saya akan coba bahas yang pertama, mata merah visus normal tanpa discharge, yaitu pterygium. Pterygium sendiri ini kayaknya sering ya dokter sekalian dapatkan ya. Ini derajatnya ada dibagi menjadi derajat 1, 2, 3, dan 4. Di mana derajat 1 artinya jaringan fibrovaskular yang tumbuh ini tidak melebihi dari limbus kornea ya. Dan bila sudah melebihi limbus namun tidak lebih dari 2 mm disebut dengan derajat 2. Dan bila dia semakin progres, semakin mengarah ke arah pupil, tapi tidak melewati tepi pupil pada kondisi cahaya yang normal atau light room, pupil sebesar 3-4 mili, ini artinya derajat 3. Dan bila sudah melewati dari pupil, dan ini udah pasti buram ya, karena terhalang dengan jaringan fibrovaskularnya, maka ini disebut derajat 4. Faktor resikonya apa sih? Ini biasanya orang-orang yang kerjanya memang outdoor, jadi sering kena UV, debu, matahari, udara panas, kering, dan asap, dan juga faktor keturunan. Nah, tata laksananya ini sangat tergantung pada derajatnya. Pada derajat 1 dan derajat 2, mungkin gejala pasien itu hanya seperti matanya kering atau ada foreign body sensation. Ini dapat dilakukan modifikasi gaya hidup, memberikan pelembab mata yang rutin, dan steroid ringan pada kondisi yang sedang meradang. Namun bila sudah derajat 3 dan 4, biasanya juga sudah terjadi buram. Buramnya itu bisa juga karena jaringan fibrovaskularnya ini merubah kelengkungan kornea, sehingga terjadi astigmat yang sekunder. Dan ini membutuhkan biasanya penanganan lebih lanjut
dalam bentuk operatif, yaitu di avulsi pterygiumnya. Nah, selain itu, indikasi operasinya juga apabila peradangan yang terjadi itu sangat sering, jadi pasien tidak bisa terhindar dari resiko bekerja outdoor, maka mungkin bisa mengganggu kualitas hidupnya. Kalau matanya merah terus, ini juga boleh dilakukan tindakan, atau secara kosmetik pasien juga merasa terganggu. Oke, kemudian yang kedua, pterygium harus dibedakan dengan pseudopterygium, di mana jaringan yang tumbuh ini sebenarnya menutupi riwayat luka pada kornea. Jadi biasanya ada riwayat ulkus kornea di perifer, atau inflamasi permukaan okular akibat chemical burn atau trauma kimia, atau sekunderi karena iritasi mekanik kronik seperti penggunaan kontak lens jangka panjang. Nah, membedakannya itu mungkin posisinya tidak harus di nasal atau temporal dari visural palpebra, tapi bisa di mana aja, di superior, di inferior, tergantung posisi bekas lukanya di mana. Dan juga kita dapat melakukan tes sonde, di mana tes sondenya akan positif bila itu pseudopterygium. Artinya dapat diselipkan sonde di bawah dari jaringan konjungtivanya, fibrovaskularnya. Nah, yang berikutnya adalah pinguecula. Ini mungkin dokter sekalian juga sering ketemu. Adanya nodul kuning keputihan di daerah konjungtiva bulbi dekat limbus. Ini bila sedang meradang disebut pingueculitis. Sebenarnya ini penyebabnya itu ya karena adanya degenerasi kolagen dari stroma konjungtiva dan adanya kalsifikasi sehingga warnanya kekuningan seperti ini. Nah, sebenarnya faktor resiko juga sama dengan pterygium, genetik dan sering terpapar UV, sinar matahari, terus dari itu debu. Maka tata laksananya juga kurang lebih sama, modifikasi gaya hidup, memberikan pelembab mata, dan steroid ringan. Nah, yang berikutnya ini skleritis dan episkleritis. Bisa dilihat pembuluh darah yang vasodilatasi itu lebih deep ya dibanding tadi kalau hanya di konjungtiva saja. Dan ini biasanya terkait dengan inflamasi akibat reaksi hipersensitivitas tipe 3 atau kompleks antibodi antigen, atau hipersensitivitas tipe 4 di mana terjadi reaksi granulomatosa kronik terkait dengan penyakit sistemik seperti rheumatoid arthritis, ankylosing, lupus, PAN, virus herpes zoster, Wegener, GOT, dan sifilis. Maka pada kasus-kasus skleritis episkleritis ini, tadi selain merah, pasiennya juga mengeluh nyeri, juga perlu dirujuk ke dokter mata untuk mencari tahu etiologinya. Nah, ini yang mungkin sering juga dokter dapatkan, yaitu perdarahan subkonjungtiva, sangat khas, walaupun terlihat sepertinya seram ya, tapi sebenarnya ini self-healing dan tidak menular ya. Jadi dalam jangka waktu 1-2 minggu biasanya akan hilang total warna merahnya. Kita dapat memberikan pelembab mata untuk memperbaiki ocular surface dan supaya lebih nyaman pasiennya, dan pada kasus yang berat dapat diberikan vasokonstriktor topikal. Namun yang perlu diingat, pada perdarahan subkonjungtiva ini tidak akan buram pasiennya, sehingga bila buram dan kita melihat ada refleks fundus yang negatif, kita khawatirkan perdarahannya itu juga sampai ke vitreus gitu ya. Jadi itu perlu dirujuk bila perdarahan subkonjungtiva disertai buram. Nah, ini adalah tadi mata merah yang tanpa discharge. Sekarang mata merah yang dengan discharge. Sering banget ya kita temukan ya konjungtivitis. Mudahnya ini konjungtivitis dibagi 3, viral, bakterial, dan alergi. Membedakannya itu berdasarkan anamnesis yang baik dan pemeriksaan mata yang memadai. Nah, kalau viral itu biasanya ada riwayat common cold sebelumnya, kemudian discharge-nya itu lebih yang sifatnya watery atau lebih berair, matanya gampang banget iritasi gitu ya. Kalau bakterial, merahnya nggak terlalu, tapi discharge-nya banyak dan purulen. Kemudian ada riwayat-riwayat juga mungkin dikasih tetes-tetes air siri atau habis berenang gitu ya. Kalau yang alergi ini mungkin lebih sering berulang, dan juga pasien biasanya memiliki faktor resiko alergi juga yang lain seperti rinitis alergi, asma, dan kalau kita lakukan eversi, ini kita bisa lihat ada tanda kronik disebut giant cobblestone. Nah, tata laksananya ini paling penting adalah mencegah penularan ya pada kasus yang viral dan bakterial. Dengan cara tidak memegang-megang mata ya, karena penularannya bukan lewat tatapan, tapi lebih karena secretnya. Kemudian juga menjaga kebersihan mata, tidak boleh membersihkan satu mata pindah ke mata yang lain, jadi satu kali jalan langsung dibuang kain pembersihnya atau tisunya.
dan sebelum dan sesudah meneteskan mata harus cuci tangan gitu ya. Kita dapat memberikan pelembab mata supaya pasien lebih nyaman, meningkatkan daya tahan tubuh. Pada kasus konjungtivitis bakterial dapat diberikan antibiotik tetes mata. Dan ini yang perlu saya tekankan adalah hati-hati dalam pemberian steroid. Karena tidak semua kasus konjungtivitis itu obatnya steroid. Malah pada kondisi konjungtivitis bakterial yang mungkin sudah lanjut, yang mengarah ke keratitis, ketika diberikan steroid malah bisa memperburuk kondisi. Sehingga biasanya steroid hanya diberikan pada kasus yang berat, peradangannya konjungtivitis viral, dan juga dengan pemberian antibiotik yang sudah memadai dulu sebelumnya. Jadi harus hati-hati sekali dalam memberikan steroid. Kadang juga salahnya adalah sebenarnya salahnya di edukasi kita mungkin. Jadi karena sekali pakai misalnya pasien dapat steroid langsung perbaikan, nah besok-besok kalau matanya merah sedikit langsung ditetesin steroid berulang kali. Nah itu sebenarnya tidak boleh karena kita tahu sama-sama tahu penggunaan steroid tetes jangka panjang itu dapat menyebabkan komplikasi seperti katarak yang muncul lebih awal, dan juga glaukoma ya, yang sifatnya irreversible. Nah, yang mungkin akhir-akhir ini semenjak era pandemi COVID ini meningkat adalah kasus dry eye. Kenapa? Karena aktivitas screen kita itu meningkat ya. Sekarang pertemuan semua lewat Zoom, kemudian juga aktivitas kebanyakan melihat di komputer. Ini meningkatkan insidensi dari dry eye. Nah, yang perlu ditekankan adalah memodifikasi faktor lingkungan, seperti misalnya tadi bila banyak aktivitas lihat layar harus menjalankan yang disebut adalah rule of 20-20-20, artinya setiap 20 menit menatap layar, kita perlu break atau istirahat 20 detik dengan cara melihat jauh lebih dari 20 feet atau 6 meter. Kemudian bila ada AC atau kipas di ruangannya tidak boleh menyenter langsung ke mata gitu ya. Dan mengedukasi juga diet yang baik untuk meningkatkan kualitas air mata seperti yang mengandung asam lemak esensial omega 3, omega 6 ya. Kemudian mencari tahu apakah ada obat sistemik seperti antihistamin, ansiolitik, antidepresan itu meningkatkan insidensi dry eye, atau obat topikal seperti obat jerawat yang mengandung isotretinoin itu juga meningkatkan insidensi dry eye. Kita dapat memberikan pelembab mata yang non-preservatif selama 2 minggu, lalu membersihkan mata dengan shampoo bayi dan mengompres hangat. Namun bila tata laksana awal ini tidak berhasil untuk menangani dry eye-nya, tetap ada keluhannya, maka ini tanda harus dirujuk ke dokter mata. Nah, tadi kita sudah membahas mata merah visus normal, sedikit saya jelaskan mengenai mata merah visus turun. Nah, ini adalah tanda contoh nih pasien setelah penggunaan kontak lens yang tidak dilepas semalaman, besok paginya mengeluh merah, buram, dan ada putih-putih di matanya yang akan kita sebut dengan infiltrat. Ini adalah tanda dari keratitis. Ya. Nah, pada kasus seperti ini kalau diberikan steroid malah akan semakin memberat. Ya. Nah, keratitis yang didiamkan juga bisa berlanjut menjadi tukak atau luka pada kornea atau disebut ulkus kornea. Nah, ini contoh kasus lain lagi, misalnya pasien post operasi katarak, ya kita lihat ini lensanya udah lensa tanam, mengeluh tiba-tiba buram, merah ya matanya. Kita lihat ini di COA atau di bilik mata depannya itu ada hipopion, ada nanah, dan kita lihat juga ada fibrin di belakang lensanya. Ini tanda dari endoftalmitis ya. Jadi kalau endoftalmitis itu peradangan yang disebabkan oleh infeksinya itu sudah sampai ke cairan vitreusnya. Didiamkan, endoftalmitis bisa bergerak ke arah panoftalmitis, di mana peradangannya itu hebat sekali hingga sampai ke seluruh lapisan mata termasuk sklera. Nah, bila didiamkan, panoftalmitis ini juga dapat mengancam nyawa karena bisa menyebabkan meningitis dan ensefalitis. Nah, kemudian ini contoh kasus lain lagi, pasien tiba-tiba mengeluh matanya sakit sekali, nyeri, buram, sehingga mual muntah. Nah, ini tanda-tanda dari glaukoma akut ya. Matanya mungkin nggak terlalu merah, tapi sakitnya heboh. Dan kita lihat ini edem sekali korneanya, pasti buram. Dan kalau kita lihat nih dari pemeriksaan, sudut bilik mata depannya itu sangat sempit. Ya, ini tanda dari glaukoma akut, harus segera dirujuk ke dokter mata. Nah, ini yang di sampingnya lagi, ini adalah tanda dari uveitis anterior, di mana ada peradangan uvea yang terjadi di anterior, di depan, dan kita bisa lihat tanda-tandanya adalah seperti ada matten fat atau presipitat di kornea, bisa juga disertai ada sinekia atau perlekatan dari iris, baik ke kornea, atau disebut sinekia anterior, atau sinekia posterior, perlekatannya ke lensa. Nah, ini juga perlu dirujuk ke dokter mata. Oke.
Nah, jadi tadi banyak kita bahas kasus-kasus, ternyata mata merah itu penyebabnya banyak sekali, ya, dan anamnesis dan pemeriksaan mata yang memadai itu perlu untuk menegakkan diagnosis kerja. Dan juga kita harus waspada tadi sama tanda-tanda bahaya mata merah, ya. Bila ada tanda bahaya, sebaiknya memang dirujuk ke dokter mata, dan sekali lagi yang terakhir, hati-hati dalam pemberian steroid, karena steroid yang digunakan tidak bijak dapat menyebabkan komplikasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sekian yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih, Dr. Zeras. Baik, terima kasih Dr. Valen. Jadi teman-teman dokter sekalian, saya lihat banyak sekali pertanyaannya, sudah sampai 27 pertanyaan, saya jawab sebagai sudah sampai 12. Jadi mungkin sambil kita mendengarkan topik ketiga, mungkin nanti dibantu Dr. Valen dan Dr. Niluh untuk menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab langsung, tapi untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya nanti kita akan jawab di sesi Q&A. Selanjutnya adalah Dr. Vira yang akan membawakan topik mengenai buta katarak dan tata laksananya. Dr. Vira adalah dokter glaukoma, katarak, dan oftalmologi umum. Beliau menjalankan fellowship-nya di RCM Kirana, JEC, dan di Australia. Saya persilakan Dr. Vira. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat siang. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Dr. Vira. Ini saya sudah screen sharing juga sudah terlihat ya? Iya. Oke. Mungkin dinyalakan filenya. Hah? Filenya belum. Baru folder ininya saja. Share screen-nya salah kayaknya, Dr. Vira. Oke. Belum ya? Oke, sebentar ya. Baik. Oke, yang terlihat apa ya, Dr. Zeras? Foldernya saja. Foldernya. Kita ulang lagi ya. Ya. Ini kan? Iya, Dok. Ini kan? Kalau presentasinya ini aja, Iya. Dok. Iya, share. Baik, sudah terlihat. Oke. Oke. Selamat siang semuanya. Nama saya Arini Safira Nurul Akbar. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan presentasi mengenai buta akibat katarak dan tata laksananya. Nggak bisa, sebentar. Ya, dokter minimal saja yang ini. Oke. Gini, Dok. Dokter buka presentasi dokter aja. Ini belum? Bukan. Dokter buka presentasi dokter aja yang di sini, ini PPT. Ya, biar bisa di next-nextin. Ntar mereka ngeliat. Dokter Zeras, ini kelihatan nggak ya presentasi saya? Ini mana? Belum, Dr. Vira, belum kelihatan. Belum terlihat, Dr. Vira. Nggak bisa. Oke. Nah, ini udah. Ini ya. Oke. Ya. Jadi tadi seperti sudah sedikit dikemukakan oleh Dr. Valen, keluhan mata itu biasanya utamanya terbagi dua, yaitu mata merah dan mata tenang. Jadi kalau katarak ini termasuk dalam keluhan mata tenang dengan visus turun perlahan. Jadi apabila ada pasien mengeluhkan matanya buram, yang kita tanyakan adalah buramnya ini sudah lama atau tiba-tiba, ya. Walaupun mungkin memang dari anamnesis terkadang pasien sulit memberikan keterangan dengan jelas, dengan detail. Ada kemungkinan mungkin sebenarnya buramnya sudah lama, tapi baru dirasakan, jadi dibilangnya mendadak. Namun sebenarnya katarak itu adalah keluhan dari mata tenang yang dengan visus turun perlahan. Jadi katarak itu adalah kekeruhan pada lensa. Katarak merupakan penyebab kebutaan tertinggi di Indonesia. Prevalensi buta akibat katarak
pada orang di atas usia 50 tahun itu mencapai 1,9% di Indonesia. Katarak ini disebabkan oleh perubahan metabolisme lensa. Jadi di sini saya berikan ilustrasi ya. Gambar di atas adalah untuk mata normal dengan diffuse illumination, atau bisa juga kalau mungkin dari dokter sekalian bisa dengan center dilihat dari jarak kira-kira 20-30 cm. Nah, yang di bawahnya adalah katarak, contoh katarak ya. Saya akan mulai sedikit menyegarkan ingatan kita kepada anatomi mata. Jadi, mata itu terdiri dari beberapa jaringan. Jaringan dari depan itu adalah kornea, bagian dari optik mata, lalu ada di belakangnya ada istilahnya adalah kamar okuli anterior chamber, lalu iris. Nah, di belakang iris ini adalah posisinya lensa. Setelah lensa ada badan silier. Badan silier itu juga jaringan yang tempat lensa itu tergantung di mata kita. Lalu ke belakang lagi ada rongga vitreus, badan vitreus, dan retina atau saraf mata. Jadi lensa itu juga dia terdiri dari beberapa bagian. Paling depan itu adalah ada kapsul anterior, lalu setelah kapsul ada korteksnya, di dalamnya ada nukleusnya, dan di bagian paling belakang ada kapsul posterior. Bagian-bagian ini nantinya akan berfungsi sangat penting pada saat kita melakukan tata laksana katarak. Yang mesti dibedakan juga adalah katarak dengan corneal scar atau jaringan parut pada kornea, dan tadi juga sudah diungkap oleh Dr. Valen dengan pterygium. Maksudnya adalah apabila pasien bilang ada putih-putih di matanya, nah kita mesti jeli untuk melihat apakah ini memang katarak atau dua temuan klinis seperti ini. Karena terkadang ada pasien yang mungkin sudah dilakukan operasi pterygium, namun dia pikir katarak, jadi dia akan bilang setelah operasi katarak. Jadi inilah bedanya katarak dengan corneal scar atau pterygium. Gejala katarak itu terutama adalah penglihatan menurun. Biasanya pasien akan mengeluhkan seperti berkabut atau berasap, atau bisa juga silau, dan katarak itu juga bisa mengubah status refraksi. Mungkin yang sebelumnya ada minusnya jadi berkurang atau malah bertambah. Terkadang katarak juga bisa menimbulkan gejala penglihatan ganda atau monocular diplopia. Jadi seperti ini ilustrasinya antara penglihatan yang normal dan dengan katarak. Faktor risikonya terutama usia. Jadi memang katarak itu adalah proses penyakit degeneratif. Kita semua pasti akan mengalami katarak pada akhirnya. Yang kedua bisa juga dipercepat dengan adanya diabetes mellitus. Katarak juga dapat terjadi secara kongenital, jadi dapat terjadi pada bayi. Lalu bisa juga tadi dipercepat oleh konsumsi obat-obatan atau riwayat operasi intraokuler, mungkin juga karena penyakit mata lainnya, misalnya ada peradangan, uveitis, atau riwayat glaukoma, juga bisa mempercepat terjadinya katarak. Trauma juga salah satu penyebab katarak. Biasanya katarak ini akan lebih cepat timbulnya pada paparan sinar ultraviolet yang tinggi. Jadi jenis katarak itu ada katarak senilis karena usia, katarak juvenile biasanya mungkin terjadi jadi katarak itu umumnya terjadi pada usia di atas 50 sampai 60 tahun ya. Nah, namun ada juga pasien-pasien dengan usia 20 atau 30 tahun namun sudah ada katarak. Tadi katarak kongenital adalah yang terjadi pada bayi baru lahir. Lalu katarak komplikata adalah katarak yang disebabkan oleh penyakit mata lainnya. Lalu ada juga kelainan lensa lainnya, yaitu misalnya subluxasi lensa, dislokasi lensa, atau mikrosferofaki. Dari anamnesis tadi ya, biasanya pasien akan mengeluhkan pandangan buram. Lalu kita tanya sejak kapan, apakah perlahan atau mendadak. Untuk menyingkirkan kemungkinan penyakit lain, kita tanya apakah ada mata merah, karena untuk katarak itu tidak ada mata merah. Apakah ada nyeri? Untuk katarak juga tidak ada nyeri. Penting ditanyakan untuk apakah ada riwayat trauma sebelumnya, lalu juga riwayat penggunaan obat-obatan seperti steroid, obat-obat TBC, atau kloroquine. Juga riwayat penyakit lainnya
terutama seperti diabetes mellitus yang dapat mempercepat terjadinya katarak. Pemeriksaan fisik yang dilakukan adalah satu, tajam penglihatan untuk melihat tajam penglihatan pasien. Biasanya juga pasien akan kita periksa tekanan bola matanya untuk menyingkirkan tadi karena katarak ini masuk ke dalam keluhan mata tenang dengan visus turun perlahan. Salah satu diferensial diagnosisnya adalah kelainan glaukoma. Jadi kita akan periksakan juga tekanan bola mata pasien. Lalu pasien akan diperiksa di slit lamp untuk melihat apakah memang ada katarak dan apakah ada kelainan lainnya. Lalu pemeriksaan funduskopi untuk melihat retina atau saraf mata. Jadi ini diferensial diagnosis katarak. Pertama, kelainan refraksi. Jadi memang apabila pasien mengeluh matanya buram, yang harus kita lakukan pertama kali adalah memeriksakan refraksi subjektifnya. Jadi tajam penglihatan terbaiknya seperti yang tadi sudah diterangkan oleh Dr. Nilo. Lalu kemungkinan diferensial diagnosis lainnya juga adalah glaukoma, kelainan retina, retinopati diabetik, degenerasi makula terkait usia, atau kelainan saraf mata, optic nerve. Untuk menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan ini harus dilakukan pemeriksaan fisik, tekanan intraokuler, funduskopi, dan pemeriksaan penunjang yang sehingga kita temukan memang pasiennya ini buramnya hanya karena katarak. Jadi ini yang salah satu penting sekali untuk dilakukan apabila pasien dengan keluhan buram memang ada katarak, kita harus menyingkirkan kemungkinan penyakit lainnya. Untuk apa? Jadi ini untuk prognosis setelah tata laksana katarak. Apakah setelah operasi katarak pasiennya akan bisa melihat dengan jelas atau tidak? Jadi untuk tata laksananya tidak ada obat yang bisa menyembuhkan atau menghilangkan katarak. Sampai saat ini belum ada sama sekali obat yang bisa menyembuhkan atau menghilangkan katarak. Satu-satunya tata laksana untuk katarak adalah dengan pembedahan. Jadi operasi katarak itu ada yang intrakapsular atau ekstrakapsular. Seperti tadi sudah saya terangkan, lensa itu dia ada kapsul anteriornya dan posteriornya. Untuk yang ekstrakapsular, jadi kita tinggalkan kapsul bagian posterior, namun kataraknya kita keluarkan dan akan kita pasang lensa intraokuler. Sedangkan untuk intrakapsular adalah apabila tidak memungkinkan untuk meninggalkan kapsul posterior sehingga katarak itu lensa itu harus kita ambil semua, kita akan lakukan operasi katarak yang intrakapsular. Namun saat ini teknologi yang paling sering dilakukan adalah operasi katarak ekstrakapsular dengan vakoemulsifikasi. Jadi vakoemulsifikasi ini adalah metode untuk operasi katarak dengan insisi yang sangat kecil. Dari kira-kira 2,2 sampai 2,75 mm, jadi kecil sekali. Umumnya tidak ada jahitan. Keuntungan dari metode vakoemulsifikasi ini adalah waktu operasi jauh lebih cepat dari metode lainnya. Mungkin sekitar 15 sampai 20 menit. Lalu waktu penyembuhan juga sangat cepat. Apabila tidak ada kelainan lainnya, hanya katarak saja, waktu penyembuhan pasien 1 hari bisa melihat lebih jelas. Berikut ini tahapan-tahapannya untuk operasi vakoemulsifikasi dan implantasi lensa intraokuler. Jadi A itu adalah ketika dilakukan kita namanya CCC, kapsuloreksis ya. Jadi kapsul anteriornya kita buang. Lalu yang B itu adalah prosedur vakonya, di mana lensa katarak itu diemulsify dengan mesin Vako ini, lalu diserap. Yang ketiga ini katarak yang besar sudah hampir keluar semuanya, tinggal sisa-sisanya aja. Lalu yang D adalah kita masukkan implantasi lensa intraokuler. Untuk saat ini, terutama di JEC, ada metode operasi katarak yang bisa dibilang paling canggih ya, ini yang state of the art dari cataract surgery, yaitu dengan FLACS, Femtosecond Laser Assisted Cataract Surgery. Bedanya dengan standar Vako, energi Vako yang dilakukan pada prosedur FLACS ini sangat minimal. FLACS ini direkomendasikan untuk beberapa keadaan, misalnya
pada pasien dengan endothelial cell count yang rendah, misalnya karena FUH. Nah, flex ini sangat direkomendasikan untuk meminimalkan komplikasi terjadi setelah operasi katarak. Jadi ini adalah contoh intraocular lens. Kenapa kita pasang intraocular lens? Jadi intraocular lens ini akan kita pasang sehingga disesuaikan dengan refraksi mata pasien, sehingga setelah operasi katarak untuk melihat jauh, kemungkinan pasien akan mungkin yang tadinya ada -2, -3, atau plus setelah operasi katarak untuk melihat jauhnya bisa mendekati emetropia. Jadi mungkin bandingannya kalau zaman 30 atau 40 tahun yang lalu operasi katarak itu tidak dipasang lensa intraokuler, akhirnya nenek-nenek kita dulu mesti pakai kacamata afakian ya, kacamata yang plus 10. Nah, sekarang ini dengan adanya teknologi intraocular lens ini, setelah operasi katarak, untuk melihat jauh relatif bisa bebas kacamata. Ataupun kalau harus memakai kacamata, mungkin tidak akan terlalu besar kelainan refraksinya. Jadi ini persiapan untuk praoperasinya. Pertama kita lakukan biometri. Biometri itu tadi untuk mengukur power lensa intraokuler yang diperlukan. Lalu kita juga periksa robo. Robo itu untuk melihat bagaimanakah keadaan kornea pasien. Jadi di sini contohnya, paling kanan ini adalah kornea yang normal, di mana endothelial selnya bentuknya bagus, jumlahnya juga banyak. Untuk apa kita periksa robo ini? Kembali tadi hubungannya ke komplikasi setelah operasi katarak. Apabila pasien dengan endothelial cell count yang rendah atau endothelial cell count yang bentuknya tidak optimal setelah operasi katarak, bisa mengalami ödem kornea yang berkepanjangan. Lalu yang ketiga yang dilakukan juga adalah retinometri. Retinometri ini adalah untuk memeriksa fungsi saraf mata. Jadi kita punya ancar-ancar lah prognosis setelah operasi katarak, penglihatannya bisa sampai sebagus apa visusnya. Lalu juga pemeriksaan laboratorium, utamanya yang dilakukan untuk persiapan sebelum operasi katarak, itu adalah gula darah sewaktu. Jadi anestesi yang dilakukan pada operasi katarak umumnya topikal, bisa lebih dari 90% kasus dilakukan secara operasi anestesi topikal. Bisa juga dilakukan anestesi lokal atau umum, terutama untuk pasien yang kurang atau tidak kooperatif. Untuk post-op, jadi perlu diberikan terapi antibiotik topikal dan antiinflamasi dari sampai 2-4 minggu. Lalu untuk kontrol pasca operasi 1 hari, itu yang penting untuk diperiksa adalah mengevaluasi adanya reaksi inflamasi, cells dan flare di anterior chamber. Lalu melihat kornea apakah ada udem, ringan atau berat udemnya, bagaimanakah wound incision-nya, kedap atau bocor, dan bagaimana dengan posisi lensa intraokuler. Setelah itu kontrol 1 minggu bisa dicoba untuk memeriksa tajam penglihatan terbaik, dan kita juga memeriksa segmen posterior, terutama apabila tajam penglihatan pasien tidak optimal. Lalu kontrol 1 bulan untuk meresepkan kacamata. Risiko komplikasi dari operasi katarak yang paling sering inflamasi ya, tindakan inflamasi operasi katarak bisa ringan, sedang, atau berat. Lalu komplikasi yang juga mungkin terjadi adalah infeksi. Tadi sudah dikemukakan oleh Dr. Valen ya, contohnya endoftalmitis. Bisa juga terjadi ablasi retina atau retina lepas, glaukoma, atau lensa yang jatuh atau lensa intraokuler yang jatuh ke segmen posterior. Berikut ini saya kasih ilustrasi lagi ya untuk katarak. Jadi ini yang di sebelah kanan adalah katarak dengan dilihat dengan diffuse illumination, dan sebelah kiri adalah dengan slit lamp. Jadi saya rasa sih apabila tidak ada slit lamp, memang dengan center pun kita bisa mengira-ngira, terutama memang apabila kataraknya sudah grade yang agak tinggi ya, grade 3 atau grade 4 seperti ini. Ini adalah prosedur operasi katarak. Jadi ini dilakukan tadi
kapsuloreksis, kapsul anterior dibuang. Lalu ini akan memulai dengan prosedur Veco. Ya. Nah, ini dilakukan emulsifikasi dari katarak, lalu disedot keluar dengan alat Veco juga. Jadi bisa dilihat di sini insisinya kecil sekali, kira-kira 2,2 mili. Lalu ini katarak yang sudah makin sedikit dibersihkan. Lalu ini memasukkan lensa intraokuler. Ya. Oke. Setelah prosedur ini, operasi katarak selesai dan tadi ya relatif umumnya tidak ada jahitan sama sekali. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan ditulis di Q&A. Apabila bisa, akan dibantu untuk dijawab oleh kami semua. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Fira, atas presentasi yang sangat lengkap. Rekan-rekan dokter, saya lihat antusias sekali sampai saat ini. Sudah ada 60 pertanyaan yang belum terjawab, yang sementara yang kami jawab ada 43 pertanyaan. Jadi mungkin kita akan coba bahas satu-satu ya, walaupun mungkin tidak bisa semuanya, kami akan berusaha semaksimalnya. Jadi pertanyaan yang paling sering ditanyakan juga adalah, Dok, apakah nanti semua peserta dapat soft files-nya? Sayangnya mungkin kami tidak bisa memberikan soft files-nya, tapi kami akan tayangkan recording acara hari ini, webinar hari ini di YouTube JEC. Kami mohon maaf kepada beberapa peserta yang menonton di YouTube, memang sepertinya ada masalah teknis sehingga tidak terdengar suaranya. Namun ketika akan kami tayangkan kembali di YouTube-nya, sudah ada dengan suaranya. Mungkin itu untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, mungkin ini buat Dr. Manda, saya sudah dari Dr. Siva Kurotu Aini, izin bertanya Dok, saya pernah mendapatkan pasien dengan perdarahan subkonjungtiva bleeding, 1 bulan bisa sampai 3 kali, namun kadang hilang, namun kadang harus pakai obat. Bagaimana tata laksananya dan apakah perlu diberikan tetes mata steroid? Mungkin Dr. Valen bisa menjawabnya. Oke, terima kasih Dr. Zeras. Untuk Dr. Siva, biasanya perdarahan subkonjungtiva yang berulang sering, itu memang ada faktor resikonya. Jadi faktor resikonya, contohnya kalau faktor resiko internal itu seperti penggunaan pengencer darah atau falsafa manuver seperti mengedan atau batuk keras yang berulang kali. Dan faktor eksternalnya seperti kondisi dry eye, sehingga ocular tear filmnya itu tidak baik, kekucek sedikit langsung pecah pembuluh darahnya. Jadi kita harus cari tahu dulu penyebabnya dia sering berulang tuh kenapa. Dan penggunaan tetes mata steroid itu tidak diindikasikan untuk kasus perdarahan subkonjungtiva karena tidak ada tidak ada evidence base-nya. Dan yang perlu kita berikan adalah edukasi karena sifatnya self-limited selama tidak ada problem di vitreusnya ya, jadi tidak buram. Dan boleh diberikan pelembab mata untuk kenyamanan pasien. Di awal-awal pecah pembuluh darah, saya biasanya menyarankan pasien untuk mengompres matanya dengan air dingin yang kulkas gitu ya, untuk vasokonstriktor alami. Selain kita boleh juga memberikan vasokonstriktor topikal. Nanti setelah 3-4 hari untuk mempercepat penyerapan perdarahannya boleh dikompres dengan air matang hangat. Kemudian ini mungkin lanjut juga nih, apakah vasokonstriktor perlu diberikan? Biasanya kalau merahnya betul-betul keseluruhan mata itu boleh saja diberikan. Kemudian perlu berapa lama obat tetes mata vasokonstriktor biasanya dihentikan bila matanya sudah tidak merah lagi. Jadi tidak boleh juga dipakai jangka panjang. Karena ada yang disebut rebound effect, jadi nanti begitu di stop malah matanya jadi merah terus. Gitu. Baik, mudah-mudahan terjawab ya Dok pertanyaannya ya. Kemudian dari Dr. Junet Airin Priskila, selamat siang Dok. Izin bertanya, pada kondisi mata merah seperti apa yang diperbolehkan menggunakan steroid? Apakah ada kontraindikasi mutlak terhadap penggunaan steroid? Mungkin Dr. Manda kembali. Dr. Valen kali ya? Dr. Valen, sorry Dr. Valen. Tapi Dr. Manda mau jawab juga monggo loh. Silakan Dr. Valen.
Biasanya pemberian steroid itu untuk kasus-kasus tadi contohnya skleritis, episkleritis yang memang asalnya itu ada peradangan. Konjungtivitis itu juga kadang-kadang kita lihat kalau sangat hebat peradangannya dapat diberikan, tapi tentunya tadi sekali lagi dengan memastikan tidak ada keterlibatan kornea dan tidak ada kecurigaan ke arah infeksi bakteri. Penggunaannya juga harus dengan pengawasan ketat, karena tidak boleh dipakai jangka panjang. Jadi biasanya kalau udah nggak merah atau udah nggak matanya udah nyaman, itu harus segera dihentikan. Oke. Mungkin Dr. Zeres bisa tambahkan? Ya, biasanya yang kita takutkan pada komplikasi steroid pada mata adalah glaukoma maupun katarak ya dok ya. Jadi dua-duanya adalah penyakit mata yang bisa disebabkan oleh steroid dan bisa menyebabkan buta yang permanen pada kasus glaukoma. Jadi memang harus hati-hati. Dokter matanya ketika memberikan obat itu pada pasiennya harus benar-benar wanti pada pasien. Dokter umumnya harus mewanti-wanti pada pasien bahwa tidak boleh pakai jangka panjang, harus dalam pengawasan dokternya. Ya. Seperti kita ketahui, steroid adalah obat dewa, bisa menyembuhkan semuanya, tapi efek sampingnya dalam jangka panjang juga bisa sangat berbahaya. Jadi harus selalu dalam pemakaian dokter. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang pemakaian steroid ya. Kayak saya lihat banyak sekali pertanyaan tentang penggunaan steroid pada mata di kolom Q&A ya. Ya, jadi kalau menurut saya, kalau ada pasien datang dengan keluhan konjungtivitis gitulah ya, mungkin maksudnya dokter yang menanyakan pemberian steroid itu, mungkin lebih amannya kita cukup berikan pelembab mata, dan kalau ada kecurigaan ke arah bakterial, boleh berikan antibiotik saja, atau antibiotik topikal saja, dan bila kita evaluasi dalam waktu 1 minggu gitu, tidak ada perbaikan, sebaiknya memang dirujuk ke dokter mata. Betul, dok. Jadi mayoritas sebenarnya viral sih. Mayoritas viral, bisa sembuh sendiri. Jadi sebenarnya awal-awal bisa saja kasih artificial tears. Kalau yakin infeksi bakteri, bisa kasih antibiotik tetes, tidak perlu antibiotik oral. Dan kalau memang terpaksa, namun mungkin sedikit sekali yang membutuhkan steroid sih sebenarnya, dok. Harus hati-hati memang penggunaan steroid. Oke, kemudian pertanyaan untuk Dr. Valen juga seperti ini. Apakah ada dari Dr. Hardy, apakah ada golden period untuk perujukan masing-masing mata merah karena keratitis, glaukoma, dan lainnya? Kalau keratitis ini sih, keratitis dan glaukoma ya, sebenarnya memang harus segera ya dok ya dirujuk, karena memang pengobatannya itu sangat spesifik. Misalnya contohnya glaukoma akut gitu ya, selain kita memberikan obat untuk menurunkan tekanan bola mata, kita harus kasih laser juga untuk ke mata sebelahnya supaya tidak mengalami serangan akut juga. Begitu ya Dr. Zeres ya. Jadi betul sekali. Tidak hanya masalah untuk menghilangkan merah di mata yang sakit itu, tapi juga menyelamatkan penglihatan di mata yang sebelahnya. Jadi harus segera untuk dirujuk. Keratitis pun bila dibiarkan lama itu akan berlanjut, jadi yang tadi yang saya jelaskan bisa menjadi ulkus kornea. Jadi dan penanganannya jadi berbeda lagi. Kalau ulkus kornea umumnya tidak bisa hanya dengan obat tetes saja untuk penyembuhannya. Jadi sebaiknya memang kalau ditanya golden period ya, kalau bisa keesokan harinya atau hari itu juga ya silahkan gitu untuk dirujuk. Betul. Mungkin patokan umumnya adalah dok, kalau sakit mata merah itu bikin buram, segera rujuk. Itu adalah utamanya. Kalau nggak buram ya mungkin masih bisa ditangani, tapi kalau buram segera rujuk. Kemudian dari Dr. Nur Rahmawati, apakah benar konjungtivitis juga ditularkan lewat pernapasan? Untuk konjungtivitis viral, apakah boleh diberikan antibiotik tetes mata? Dan untuk konjungtivitis bakteri, apakah boleh kombinasi antibiotik dan steroid? Konjungtivitis itu memang biasanya bisa berasal dari virus yang sama dengan virusnya common cold atau adenovirus ya. Jadi bisa saja pasien misalnya batuk gitu pakai tangan atau bersin terus tangannya masih kotor terus dia kucek-kucek matanya, bisa penularannya lewat situ. Bahkan juga virus yang lagi heboh ini corona juga diperkirakan bisa juga menular lewat tear secret ya atau air mata. Dan jadi memang perlu pasien tidak boleh pegang-pegang matanya. Jadi kalau bersin atau batuk harus segera cuci tangan. Tadi apa penggunaan tetes matanya ya?
Iya. Tadi konjungtivitis viral tidak perlu sebenarnya untuk penggunaan antibiotik. Ya, antibiotik. Karena kita juga khawatirkan ada resistensi terhadap antibiotik bila terlalu sering menggunakan antibiotik pada kasus konjungtivitis virus. Sekali lagi, penggunaan steroid boleh pada kasus-kasus peradangan yang hebat, konjungtivitis viral yang hebat boleh, tapi harus dengan pengawasan yang ketat. Dan pasien diingatkan tidak boleh menggunakan jangka panjang. Kesalahannya mungkin lebih ke arah pasien jadi terbiasa menggunakan obat tetes yang ada steroidnya setiap kali matanya merah. Nah, ini yang jadi problem kita bersama ya, Dok ya. Ketika pasien menggunakan obat tetes steroid sendiri di rumahnya, lalu tiba-tiba datang ke kita udah dengan kondisi katarak atau dengan kondisi glaukoma. Kalau hanya katarak mungkin masih bisa diselamatkan dengan operasi yang tadi dijelaskan Dr. Fira, tapi kalau glaukoma itu kan sifatnya irreversible, sehingga ya sudah, jadi nggak bisa diapa-apain lagi ya matanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Anonymous, mungkin saya bisa jawab juga ini, untuk kasus mata merah atau dry eye, harusnya ada ya dikasih artificial tears, tapi di FKTP 1 jarang ditemukan. Mungkin bisa disarankan untuk beli sendiri, Dok, ke obat-obat over the counter yang artificial tears, bisa juga dipakai. Biasanya yang hijau kode warnanya, jadi bukan huruf K merah, jadi mereka bisa beli sendiri. Untuk penggunaan artificial tears sebaiknya berapa lama? Pada prinsipnya setiap kali tidak nyaman bisa dipakai sih, Dok. Untuk dry eye yang berat memang bisa dipakai jangka panjang, karena relatif dia aman, tidak seperti steroid yang terbatas dan bisa mengakibatkan komplikasi. Artificial tears biasanya bisa lebih aman untuk jangka panjang. Untuk katarak yang belum ada indikasi, sebenarnya tidak ada obat sih, Dok. Kalau memang dia ada katarak, ya sarannya operasi. Tidak ada obat yang sampai saat ini bisa menghambat atau menghilangkan katarak. Walaupun saya tahu ada beberapa obat yang dipromosikan bisa menghambat katarak, tapi menurut saya karena katarak itu utamanya adalah faktor usia dan multifaktorial, ya memang nggak bisa dihambat. Pertanyaan kedua, Anonymous juga, steroid apakah boleh kembali? Steroid harus hati-hati sekali pemakaiannya, benar-benar yakin tidak bisa mengakibatkan efek samping kepada pasien. Dan apakah pterygium bisa rekuren setelah operasi? Bisa, Dok. Mungkin Dr. Valen bisa tambahkan rekurensinya pterygium. Ya, jadi rekurensi pada pos operasi pterygium itu memang terjadi, namun dengan teknik operasi yang saat ini sudah lebih canggih, kita bisa menggunakan conjunctival graft untuk menghambat pertumbuhan pterygium yang baru sehingga angkanya bisa ditekan. Namun yang perlu juga dijelaskan ke pasien untuk modifikasi gaya hidup yang tadi. Jadi jangan kena paparan sinar matahari langsung, kena debu gitu. Tapi memang bisa terjadi. Oke. Kemudian untuk jenis-jenis artificial tears, apakah ada perbedaan dan kegunaan untuk kasus-kasus tertentu? Kembali Dr. Valen. Mungkin artificial tears ini banyak sekali kandungannya, mereknya juga banyak, masing-masing juga konsistensinya beda, ada yang ada yang kental, ada yang cair, dan mungkin bisa di tailor made ya untuk pasien ya. Seperti contohnya kalau yang masih ringan kita bisa kasih yang mengandung karboksil metil selulose, itu yang paling ringan. Nanti kalau nggak perbaikan dengan itu kita bisa naikkan lagi, ada step-stepnya sih sebenarnya, Dok. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan mengenai pterygium derajat 1-2 yang boleh diberikan steroid ringan. Boleh dijelaskan lebih lanjut nggak, Dr. Valen? Ya, jadi pterygium itu sebenarnya kalau dia lagi nggak meradang itu tidak membutuhkan steroid ya, cukup pakai pelembab mata saja dan modifikasi lifestyle. Tapi kalau dia lagi meradang itu akan merah, terus pasiennya juga merasa tidak nyaman. Biasanya kita akan memberikan steroid ringan hingga gejalanya berkurang, paling tidak sekitar 3-4 hari sampai maksimum 1 minggu. Dan biasanya kalau ini meradangnya berlebihan, jadi sering sekali, misalnya dalam 1 bulan bisa 2 kali, 3 kali gitu ya, mungkin karena memang pekerjaannya outdoor dan tidak bisa dimodifikasi, maka ini walaupun baru derajat 1 atau derajat 2, tapi ini merupakan satu indikasi untuk dilakukan avulsi pterygium. Jadi avulsi pterygium itu tidak hanya dilakukan pada yang derajat 3 dan 4, tapi dapat juga dilakukan pada derajat 1 dan 2 yang pasiennya sendiri mengeluh secara estetik terganggu atau yang mengeluh kualitas hidupnya terganggu karena peradangan yang terjadi terlalu sering.
Baik, terima kasih Dr. Valen. Oke, ada satu pertanyaan dari Dr. Pika Lubis. Untuk Dr. Nilo, apakah ada jenis Snellen chart tertentu? Ya, terima kasih. Baru tadi mau saya ketik jawabannya. Ya, kalau untuk Snellen chart sih, kalau kita biasanya di ruang praktek, kita pakainya yang sudah digital ya, jadi langsung tersambung dengan TV atau komputer. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan Snellen chart yang manual, itu biasanya banyak tuh seperti yang tadi ada di slide saya, itu juga bisa digunakan untuk pemeriksaan refraksi subjektif. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan dari Dr. Dwi Budi Ping. Pasien 20 tahun dengan miop OD-4, OS 0. Bagaimana penanganan pasien tersebut? Karena kalau diberi kacamata, pasien pusing. Saat ini menggunakan kacamata OD-3. Ya, terima kasih Dokter Zeras. Ya, betul sekali dok. Memang kalau terlalu jauh perbedaan kelainan refraksi antar kedua mata, itu memang pasien binokularnya akan menjadi tidak nyaman. Jadi itu memang butuh yang namanya kita berikan toleransi ya, kacamatanya bisa ukurannya kita kurangi, atau misalnya kalau silinder aksisnya kita putar. Tapi itu memang sebaiknya sih kalau dengan minus yang terlalu jauh, minus 4 dan 0, memang sebaiknya dirujuk dok untuk proses toleransi itu supaya pasien mendapatkan koreksi yang maksimal. Jadi tidak langsung kita turunkan sendiri-sendiri. Seperti itu. Baik. Ada pertanyaan dari Dr. Yani. Selamat siang, izin bertanya. Bila pasien ada katarak dan glaukoma, sebaiknya apa yang bisa kita lakukan dok? Dan bila pasien sudah dijadwalkan untuk operasi, apakah pasien bisa langsung dioperasi? Jadi untuk di FKTP mungkin yang dipantau adalah kondisi umumnya, karena biasanya untuk operasi katarak maupun glaukoma, gulanya harus di bawah 200. Apabila Anda punya pemeriksaan shots untuk mengukur tekanan bola matanya, bisa dibantu follow up atau evaluasi tekanan bola matanya. Kalau memang sudah dijadwalkan untuk operasi, bisa saja untuk dijadwalkan dan dirujuk ke FKTL. Untuk beberapa pertanyaan menanyakan tentang apakah ada manfaatnya obat-obat catar lens untuk katarak. Kembali seperti saya jelaskan, saya menganggap kalau katarak itu kan karena faktor usia dan multifaktorial, sehingga saya biasanya tidak menyarankan pada pasien untuk menggunakannya, kecuali kalau mereka memang minta ya saya kasih, tapi untuk manfaatnya sebenarnya belum terbukti secara langsung. Mungkin secara sugesti bisa, tapi boleh aja sih dikasih. Tapi biasanya tidak sebagai suatu protokol. Kemudian dari Umi Kulsum, Dr. Umi Kulsum, saya sering menemukan pasien geriatri yang memiliki katarak insipient. Apakah perlu langsung dirujuk atau bisa diobservasi? Biasanya BPJS akan menanggung operasi pasien-pasien dengan visus lebih jelek dari 0,3 atau 6/18. Jadi kalau pasien memang sudah terganggu penglihatannya bisa dikirimkan, tapi bila belum terganggu ya bisa diobservasi, bisa kontrol 6 bulan sekali atau setahun sekali bila tidak ada keluhan. Kemudian ada pertanyaan dari Dr. Justina Dambaban, dok, kalau operasi mata minus 8, apakah bisa menjadi minus 0? Bisa sih kalau lasik ya. Tentu kan ada pemeriksaan sebelumnya, bisa lasik atau laser, dengan laser, atau bisa juga dengan operasi tergantung dari kondisi matanya, nanti dari pemeriksaan apakah dia kandidat untuk lasik atau bukan kandidat dan harus ada alternatif lainnya. Kemudian, oke, dari Dr. Grena ke Dr. Nilu. Untuk yang mengalami gangguan refraksi dan sudah menggunakan kacamata koreksi, apakah perlu dilakukan pemeriksaan ulangan berkala untuk koreksi lagi? Ya, terima kasih dok atas pertanyaannya. Kalau pasien sudah menggunakan kacamata, memang tetap saya sarankan untuk pemeriksaan berkala. Kalau untuk vaskes tingkat pertama kan di atas usia 18 tahun ya, mungkin tidak perlu terlalu sering. Mungkin kalau dia baru pertama kali menggunakan kacamata cukup setahun sekali aja, karena kan usianya juga sudah dewasa. Biasanya perubahannya tidak akan terlalu banyak. Nanti kalau setahun sekali, setelah itu mungkin bisa sesuai dengan pasien aja. Kalau sudah mulai tidak nyaman, baru silakan kontrol kembali untuk kacamatanya. Jadi tidak perlu serutin seperti pada anak-anak. Oke, mungkin ke Dr. Valen lagi. Dok, saya sering menemukan pasien dengan keluhan mata merah akibat trauma terkena duri sawit dari Dr. Irva ya, ataupun biji besi.
apakah kasus-kasus seperti ini harus saya langsung rujuk ke dokter mata atau bisa saya terapi terlebih dahulu? Oke, kalau ada benda asing yang masuk ke dalam mata, tentu harus segera dikeluarkan karena akan memicu peradangan dan infeksi. Mungkin kalau penanganan awalnya bisa dilakukan wash out dengan larutan NaCl yang fisiologis. Namun bila sampai tertancap di kornea, memang lebih baik itu pengangkatan benda asingnya itu di depan slit lamp. Jadi tidak merusak jaringan kornea yang lain gitu. Jadi kalau menurut saya penanganan pertama sudah betul tadi ditangani dengan dibersihkan, tapi memang perlu dirujuk ke dokter mata untuk dicek di slit lamp ada nggak sisa benda asing yang menancap gitu. Baik. Nah ini pertanyaan anonimus sih sebenarnya. Maaf dokter, bagaimana dengan konjungtivitis pada pasien COVID-19? Apakah disebabkan langsung oleh karena virus SARS-CoV-2 dan bagaimana cara membedakannya dengan konjungtivitis viral lainnya? Mungkin dokter Valen. Oke, memang waktu awal-awal kejadian coronavirus di Wuhan, yang pertama kali melaporkan itu memang betul oftalmologis. Ya, termasuk yang pertama kali lah ya, dokter-dokter yang pertama kali melaporkan adalah oftalmologis. Dan unfortunately, dokter oftalmologis ini juga meninggal dunia akibat corona. Mungkin pada masa seperti sekarang ini, semua mata merah itu harus kita jadikan warning sign. Memeriksanya harus dengan APD, paling tidak APD level 2, jadi menggunakan masker pastinya, terus menggunakan handscone juga untuk memegang area kelopak matanya. Jadi perlakukanlah seperti seolah-olah memang pasien suspek COVID gitu. Memang kalau mau memastikan iya atau tidak harus di PCR ya, jadi film cairan matanya itu cairan air matanya harus di PCR dan ini sulit. Jadi memang mungkin belum praktis untuk dilakukan. Jadi lebih baik dokter men-treatnya itu seperti pasien infectious dan tanyakan juga screening corona yang lain seperti gangguan demam atau gangguan pernafasan. Itu yang mungkin membedakan antara konjungtivitis viral yang biasa gitu ya, yang disebabkan oleh adenovirus mungkin dengan yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 ini. Ya, mungkin saya tambahkan juga, memang secara teoritis semua infeksi viral bisa ditularkan melalui saluran pernapasan. SARS-CoV-2 termasuk juga seperti itu. Penelitian yang ada bilang resiko dia ada di mata sekitar 0,2-0,3%, pada satu penelitian lainnya bisa 30%, tapi itu pada jumlah sampel yang lebih kecil. Jadi tetap pada zaman SARS ini, zaman COVID ini, rekan-rekan dokter mohon tetap dijaga APD-nya, masker buat kita, masker surgical buat kita, masker surgical buat pasien, pakai handscone kalau memang memegang mata pasien sampai kena cairan matanya, atau minimal sering-sering cuci tangan. Jadi APD, perlindungan diri sendiri, penting untuk mencegah penularan ke kitanya. Pertanyaan dari sorry ya dok. Ya, pertanyaan dari Dr. Reiza Tratama kepada Dr. Niluh. Setelah fogging didapatkan tajam penglihatan 6/15, apakah boleh lensanya diganti dengan lensa sferis negatif? Hasil penjumlahan lensa sferis negatif awal ditambah lensa foggingnya sebelum memeriksa juring astigmatnya. Terima kasih. Mute-nya tolong di-unmute dulu, Dr. Niluh. Maaf. Oke. Jadi ini mungkin pasiennya datang, khususnya misalnya 6/20 begitu ya Dokter Zeras ya? Ya. Ini. Terus kita berikan sferis sampai ke 6/15 seperti itu ya? Iya. Ya. Nah, sampai ke 6/15 lalu tidak bisa maju lagi gitu ya? Oh iya. Nah, itu berarti tidak bisa dengan astigmat tail clock. Betul. Berarti kemungkinan astigmatnya lebih besar dari 1. Karena kan memang yang di vaskes itu kan astigmatnya, saya kenapa menjelaskan hanya astigmat tail clock, karena sebenarnya ada 2 jenis pemeriksaan, yang satu lagi dengan JCC, Jackson Cross Cylinder, tapi itu memang lebih rumit dan biasanya untuk kasus minus-minus yang besar. Kalau misalnya kasus astigmat yang besar, maaf, kalau misalnya ternyata pada pasien ini di 6/15 saja dia sudah nggak bisa maju lagi, itu berarti astigmatnya pasti lebih dari 1, dan memang tidak bisa dengan menggunakan astigmat tail clock. Jadi kalau seperti itu memang sebaiknya dirujuk gitu. Pasti astigmatnya lebih dari 1 itu biasanya.
Baik, terima kasih. Rekan-rekan dokter, mohon maaf karena waktu mungkin kita tidak bisa menjawab semua pertanyaannya. Kami sudah menjawab 52 pertanyaan sampai 80 pertanyaan. Yang masih bertanya 69, tapi karena waktu mungkin kita tidak bisa menjawab pertanyaan semuanya. Saya coba jawab 2-3 pertanyaan lainnya. Indikasi katarak pasien operasi, biasanya kalau visus lebih jelek dari 0,3 pada kriteria BPJS, pada prinsipnya pasien reguler bisa pada semua tahapan bisa dilakukan operasi. Cuma prinsip operasi biasanya kita tetap pegang bahwa kalau memang sudah mengganggu penglihatan, operasi. Kalau belum mengganggu penglihatan, masih bisa observasi terlebih dahulu. Untuk pasien-pasien dengan glaukoma, betul. Glaukoma salah satu penyebabnya adalah katarak, dan operasi katarak bisa membantu menurunkan tekanan bola matanya. Jadi memang pada pasien glaukoma, operasi katarak bisa lebih bermanfaat dalam menurunkan tekanan bola matanya, bisa lebih cepat dibandingkan katarak biasa saja. Untuk penyembuhannya operasi katarak biasanya ya 1 hari udah lebih nyaman, seminggu udah lebih enakan, 3 minggu itu stabilisasi penglihatan, makanya kita harus kasih resep kacamata biasanya 3 minggu pasca operasi paling cepatnya. Mungkin itu dari saya, mohon maaf sekali saya tidak bisa menjawab pertanyaan lainnya. Dari Dokter Nila ada tambahan? Belum kita Tadi sebenarnya agak banyak dok pertanyaan mengenai lensa fogging tadi ya, astigmat dial clock. Itu visus 6/15 itu kenapa? Karena memang syarat untuk penggunaan astigmat dial clock itu harus di visus tersebut. Lalu kenapa harus di fogging? Nah itu banyak juga pertanyaan. Itu adalah sebenarnya untuk membuat, kan tadinya ada kelainan sferis, ada kelainan astigmat. Kita nggak tahu jatuhnya di mata itu mereka di mana. Dengan kita memberikan lensa sferis positif, semua maju, semua jadi ada di depan fokus retina pasien. Nah itu fungsinya kenapa kita lakukan fogging, sambil pelan-pelan nanti kita mundurkan, nanti kita dapat koreksi maksimalnya berapa. Dibandingkan kalau tanpa di fogging, kita nggak tahu kita membuat dia maju atau membuat dia mundur. Jadi seperti itu. Terus apakah 6/15 itu visus awal pasien? Bukan. Seperti contoh yang tadi, pertanyaan yang tadi, kalau misalnya visus pasien itu 6/18, terus kemudian dia maksimal sampai 6/9, kita fogging tetap ke 6/15, bukan ke visus awal ke 6/18, tapi tetap targetnya 6/15. Seperti itu dok. Itu aja tambahan dari Dokter Valen, apakah ada tambahan sebelum kita bisa tutup acaranya? Dok, kalau dari saya, hanya paling mungkin mengingatkan sekali lagi penggunaan steroid harus hati-hati sekali di kasus mata merah. Baik, sekali lagi mohon maaf kepada teman-teman dokter yang sudah antusias memberikan pertanyaan-pertanyaannya. Kami sangat berterima kasih sekali, banyak sekali pertanyaannya, kami berusaha menjawab sebanyak mungkin. Mungkin akan ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa terjawab, bisa dikirimkan email ke JEC, bisa ditanyakan di laman YouTube JEC juga, kami akan coba jawab sebisanya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada webinar berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dari masalah teknis-teknis di acara. Semoga yang kami sampaikan di hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan terutama untuk pasien-pasien kita. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.